kan kita rencananya di segmen ini kita bahas tentang penanganan ya dari sex addiction. Tapi aku pikir-pikir setelah kita break bentar, ada dampak ke dampak ke orang itu nggak sih? Mungkin cara berpikirnya lah atau perilaku kesehari-hariannya lah gitu dari sex addiction ini. Ada dampaknya? Ya ada dong dampaknya. Ini kayaknya kamu mau mulai mikir gara-gara makan tempe. Proteinnya tinggi. Iya, dampaknya ya dari itu. Ya dampaknya itu dalam pola pikir ya. Gimana sih kalau orang edik itu kan kecanduan gitu ya. Pengen aja mikir aja gitu. Kira-kira mikir, tapi yang dipikirkan soal seks aja gitu. Terus kira-kira ganggu nggak sih? Fokus nggak dia jadinya? Enggak lah. Karena pikirannya udah tertuju seks gitu ya. Jangan-jangan fantasinya tambah. Karena kan pada episode yang lalu itu kan kalau stimulusnya kurang, dia menaikkan stimulusnya supaya dia merasa lebih exciting gitu loh. Oh, jadi terus menaikkan stimulus itu ya, terus. Nggak ada pencapaian ke suatu kepuasan nggak sih kalau kayak gitu? Kan karena memang dia nggak memahami puas itu gimana. Kenapa kok dia masuk kepada aktivitas seks itu kenapa? Karena seks ini salah satu kebutuhan dasar manusia, instinktif. Ya, secara insting kalau untuk merasa nyaman ya seks, pleasure, minum, makan, sama dengan kebutuhan dasar dari manusia. Dari mana ya? Dari dia merasa harus lari dari kenyataan. Kayak judul film aja, lari dari kenyataan. Emang ada? Judul lagu kali ya. Emang ada? Jadi lari dari kenyataan di mana dia merasa tertekan. Coba di googling ntar ya. Googling. Oke, berarti ini berpengaruh ke cara berpikir seseorang dan juga perilaku kesehariannya. Dan sekarang kalau misalnya dia lihat orang yang edik, yang kecanduan seks, kalau lihat orang sebagai orang yang punya perasaan atau melihat orang sebagai objek seks. Objek seks dong. Objek seks. Langsung gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa indikasi misalnya dia kalau lihat orang tuh dari segitiga. Jadi segitiga payudara sampai segitiga kemaluan biasanya. Oh, jadi yang dilihat cuma daerah sana aja. Kalau cewek biasanya pertama lihat mata, kemudian lihat bagian bawah misalnya. Kalau cowok lihat segitiga payudara sama kemaluan, segitiga dari dada ke sini. Oh, itu ciri-ciri satu ciri ya, cara orang menatap seseorang ya. Tapi nggak selalu ya. Artinya kalau dia terus-menerus kita juga mikir, nih orang apa sih maksudnya? Kan kita diobjekin gitu ya. Makanya ada nanti soal yang kita kalau dia misalnya terlalu masuk ke private-nya orang kan jadi harassment dia. Melihat itu aja harassment seksual jadinya. Kayak gitu. Karena dia didorong terus keinginannya oleh kecanduan seks gitu. Oke, dan ini juga tadi kan sempat bilang bahwa sex addiction ini bisa menyebabkan orang selingkuh secara seks gitu ya. Berarti kayak bisa terjadi cinta satu malam gitu berarti ya. Bisa jadi dia kan lebih nggak ingin relasinya itu, hubungan interpersonalnya itu kuat, itu nggak pengen dia. Berarti dia nggak mau komit sama satu orang? Biasanya tidak. Biasanya susah, walaupun dia pun komit ya. Kan begini, yang membuat orang komit itu kan aturan sosial. Ya, orangnya cenderung ya bisa jadi asosial gitu loh ya. Tapi kan ketika dia hidup di Indonesia misalnya, hidup di Bali misalnya, kemudian dia tidak mengikuti aturan sosial, kan agak aneh. Jadi bisa jadi dia punya relasi yang kuat secara misalnya perkawinan atau pertunangan atau pacaran, tapi sesungguhnya dari orang tersebut dia tidak ingin relasi itu lebih intim secara emosional seperti itu. Dia memandang itu hanya seperti objek seks. Jadi ya begitu. Tapi ketika dia berhubungan dengan sosial, apakah dia merasa bersalah? Iya, jelas dia setelah melakukannya dia merasa regret, menyesal, malu dan sebagainya. Oke, berarti itu ya ada dampaknya, terus bisa menyebabkan terjadi perselingkuhan juga gitu ya. Terus ini tadi juga ada hubungan sama DNA nggak sih? Nah, kalau DNA ini kan sistem hormon ya, ada neurotransmitter. Jadi ada hormon-hormon tertentu
ada penelitian memang ya. Ketika dilakukan penelitian itu ada beberapa orang memiliki hormon yang memang dia mendesak-desak untuk melakukan kebutuhan seksual itu. Nah, kalau misalnya dia diketahui dia hormonnya misalnya hormon tertentu. Ini kan bukan wilayah saya ya, sebenarnya ngobrol soal hormon. Ini wilayah misalnya neurologis misalnya. Wilayahnya psikiatris misalnya. Nah, kalau memang itu ada diketahui hormon ini mengganggu kemudian memuncakkan stimulasi kecanduan seksualnya, maka bisa diterapi dengan terapi farmasi namanya. Misalnya terapi hormon, terapi farmasis. Oke, itu kan berarti salah satu penanganan yang bisa dilakukan ya. Berarti selain itu penanganan seperti apa lagi yang mungkin bisa dilakukan? Karena fokusnya itu mengganggu pemikiran, ya kan? Kalau ganggu pemikiran otomatis perilakunya terganggu nggak? Iya dong. Perasaannya terganggu nggak? Iya dong. Karena memang orang yang kecanduan ini perasaannya itu susah dia. Artinya perasaannya adalah perasaan tertekan, perasaan cemas. Gimana sih keluar dari ini otomatis? Nah, kan dasar dari perilaku kecanduan seks ini itulah yang kita terapi, bukan kecanduan seksnya pada awalnya, tapi apakah yang menyebabkan seseorang ini kecanduan seks. Maka yang kita terapi adalah misalnya ternyata ketahuan klien kita ini cemas ya, kita terapi kecemasannya. Oh, ketahuan depresinya, kita terapi depresinya. Terus ketahuan misalnya ketakutan misalnya, kita terapi. Nah, terapi ini dinamakan terapi ke kognitif dan terapi ke perilaku. Nah, itu biasanya juga dilakukan oleh seorang psikolog. Oke, jadi penanganannya seperti itu, kita tangani kalau cemas ya kecemasannya kita tanganin dulu gitu jadi ya. Jadi kenapa orang menjadi kecanduan terus-menerus itu karena sekali lagi insting. Seks itu adalah insting gitu ya. Basic insting. Ada ya film ya, basic insting. Jadi kalau mau nyaman itu ya itu. Nah, terus kok bisa ya orang itu kenapa kok basic instingnya, apa yang membedakan antara orang yang kecanduan yang nggak punya kontrol dengan orang-orang yang lain yang punya kontrol? Nah, ternyata yang membedakan adalah cara waktu dia kecil diberi masukan kepada dirinya, namanya belief, keyakinan bahwa nilai-nilai yang baik adalah ini. Kalau dia kehilangan nilai itu, misalnya orang yang tadi dibuang sama ibunya, kehilangan nilai tentang cinta, kehilangan nilai tentang kebenaran, kehilangan nilai tentang kejujuran dan sebagainya, maka dia kemudian kosong. Kemudian prefrontal cortexnya, habit atau perilaku yang ditunjukkan oleh ibu bapaknya itu nilainya tidak dimasukkan kepada prefrontal cortexnya. Nah, atau gimana? Atau dia sudah misalnya dia melihat perilaku seks bapak ibunya begitu, dia meniru, dia bisa jadi begitu. Jadi soal sebab itu banyak, bermacam-macam ya. Tapi akibatnya kelihatan sama. Jadi penyebabnya berbeda tapi dampaknya sama. Iya. Jadi ketagihan itu kompulsif. Penanganannya bisa secara farmasis, bisa secara perilaku. Oke, nampaknya udah kebahas semua ya. Sex addiction ini ya. Sampai udah 3 segmen. Mikirin gitu ya, kasihan juga gitu ya. Jadi udah 3 segmen kita bahas sex addiction, tapi kita mau tahu juga dari Sobat Bi, kalau mau kita bahas topik tertentu gitu ya, boleh komen di sini ya Mbak ya. Mau apa boleh, atau di Instagramnya juga boleh @bitalk podcast. Kalau kita nggak tahu nanti kita diskusi bareng. Benar. Kalau kita nggak selalu tahu loh. Apalagi saya. Iya. Kalau saya tahu saya nggak perlu kesini. Iya. Nanti kalau kita perlu mungkin ngundang siapa pihak ketiga yang bisa berbicara lagi lebih atau justru sobat-sobat yang misalnya memiliki masalah, misalnya cerita aku mau dong cerita. Boleh. Misalnya nggak usah nggak usah ditayangin wajahnya misalnya. Jadi teman-teman yang mau misalnya akan duduk bersama kita tapi dia di balik layar misalnya, suaranya ngomong aja doang, terus suaranya bisa kita ini, atau kalau mau nggak apa-apa pakai topi gede gini, terus pakai topeng juga nggak apa-apa. Kita siapin semuanya di sini. Karena apa? Karena gini, kepentingannya kan bukan untuk kita. Kepentingannya untuk sharing, untuk kehidupan. Karena kan mungkin aja cinta. Iya, ketika kamu
mengalami itu, mungkin banyak orang juga yang mengalami hal yang sama gitu tapi ya. mau ngomong sama siapa ya kan gitu. Oke deh, kita tunggu deh, yang mau boleh DM aja, nggak usah komen karena ini privacy banget. Jadi DM aja ke Instagram @bitalkpodcast, nanti akan dijawab di sana dan kita akan hubungi kembali buat kamu yang mau cerita sama kita di podcastnya kita. Kita coba Kalau mau aktif sama kita, ikutan dong. Yes, betul. Kita sharing lagi sama teman-teman lainnya ya. Thanks, Jim.